Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tanaman, salam sukses petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview bagaimana cara kita memastikan keaslian sertifikat dan bagaimana ciri-ciri kelapa panen wangi yang terbaik. Dimulai dari pertama. Aduh, ini patah ini satu. Jika kita ingin mengecek keasliannya, kita ada situsnya, kita buka aja ya. Kita browsing aja di Google untuk mengecek keasliannya ya. Alhamdulillah, bibit kelapa ini dibudidayakan, pembibitannya itu di CV Bumi Mitra. Mereka yang membuat pembibitan dan tersertifikasi pada tanggal 5 Desember 2019, kadaluarsanya tanggal 8 bulan Februari 2020. Setelah tanggal kadaluarsa itu berakhir, artinya kelapa ini sudah seharusnya ditanam. Artinya kita seharusnya menanam bibit kelapa ini di tanggal sebelum tanggal kadaluarsa ya, karena ada kemungkinan bahwa pusat pembibitan itu memberikan tanggal kadaluarsa ini karena mungkin ada proses-proses yang harus dijalani dan ada bahan-bahan yang tidak aktif setelah tanggal tersebut. Kita kembali ke ciri khas dari panen wangi. Kelapa panen wangi adalah kelapa yang mempunyai aroma khas wangi pandan dan air kelapanya serta buah kelapanya mempunyai ciri khas manis yang menggigit tanpa diberikan gula ataupun pemanis buatan. Kelapa panen wangi itu adalah kelapa jenis genjah, artinya kelapa ini bisa berbuah di usia dini dibanding kelapa dalam pada umumnya. Kelapa panen wangi itu bisa berbuah dengan perawatan maksimal di usia 2-3 tahun. Dengan jarak tanam idealnya yaitu antara 5 meter sampai 7 meter. Kelapa panen wangi bisa menghasilkan 20 sampai 30 butir kelapa pada setiap janjangnya. Untuk sementara, untuk komoditas panen wangi masih sering kita jumpai di tempat-tempat wisata, namun tidak terlalu banyak. Kita tidak bisa menjumpainya di perkebunan karena jenis kelapa panen wangi ini masih terbilang langka di Indonesia. Kelapa panen wangi mempunyai ciri khas berbatang lurus layaknya seperti kelapa hibrida, mempunyai pelepah yang berwarna hijau dan daunnya juga berwarna hijau. Bagaimana cara kita memilih kelapa panen wangi terbaik agar cepat berbuah? Semua jenis kelapa hibrida itu memang bersifat genjah, artinya cepat berbuah. Namun ada baiknya jika Anda menentukan ciri dan karakter bagaimana cara kita memilihnya, ditandai dari daun yang paling muda. Semakin cepat dia mengeluarkan sulur, semakin cepat juga dia berbuah. Pada contoh di depan ini kita menemukan sulur ataupun rambut itu di pelepah nomor 3. Ada kemungkinan dia akan lambat berbuah. Namun jika Anda ingin memilih, Anda bisa memilih yang paling bawah.
jika Anda menemukan banyak bibit dan Anda ingin menentukan bagaimana ataupun jenis mana, kelapa mana yang paling cepat berbuah, kita lihat di bagian sulur paling bawah. Ini harusnya tersisa atau sudah tumbuh sulur. Semakin cepat dia mengeluarkan sulur, itu menandakan bahwa semakin cepat pula ia akan berbuah. Tidak menutup kemungkinan yang tidak mengeluarkan sulur itu juga cepat berbuah. Namun prediksi kami selama ini telah terbukti bahwa cara memilih buah kelapa yang cepat berbuah itu ditandai oleh keluarnya sulur di pelepah atau di daun pertama. Pada umumnya, setiap kelapa jenis hibrida itu akan mengeluarkan sulur, namun tergantung dari penanganan, perawatan, serta kualitas bibit tersebut. Kebanyakan bibit kelapa hibrida itu mengeluarkan sulur di batang atau di tangkai nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Jarang sekali yang mengeluarkannya di daun kedua dan pertama. Namun tidak ada salahnya Anda memilih kelapa hibrida ataupun jenis lainnya itu dengan menandai keluarnya sulur di batang pertama atau di daun pertama, karena itu akan membuat pohon kelapa yang Anda tanam akan semakin cepat berbuah. Dan bagaimana cara perawatan pohon kelapa itu agar cepat berbuah? Tahap pertama adalah persiapan media tanam atau lahan yang akan kita gunakan sebagai media tanam. Pertama, sebelum bibit kelapa ini ditanam, kita cangkul dulu, kita gemburkan dulu tanahnya, dan kita taburi kapur dolomit atau sejenisnya. Yang jelas kita membutuhkan magnesium dan kalsium untuk menetralkan pH tanah. Setelah pH tanah netral, di hari ke-7 atau ke-10 kita berikan pupuk kandang dengan komposisi 1 genggam untuk kotoran ayam. Artinya kotoran ayam itu mengandung banyak nitrogen, sementara 2 genggam untuk kotoran kambing yang banyak mengandung unsur kalium dan fosfat, sehingga tanah yang akan kita tanami kelapa itu benar-benar memenuhi kebutuhannya. Setelah itu kita diamkan lagi selama 7-10 hari sebelum tanam. Jangan lupa untuk menyiramnya pagi dan sore hari agar kandungan pupuk yang ada di dalam tanah bisa merata dan dapat menetralisir zat-zat yang tidak bermanfaat. Setelah hari ke-7 sampai hari ke-10 kita bisa menanamnya di sore hari agar tidak mengakibatkan layu pada tanaman kelapa. Namun jika usia kelapa yang kita tanam itu masih kisaran 6 bulan seperti ini, artinya dia masih bisa menampung nitrogen di dalam kelapa tua itu. Jadi tidak perlu khawatir untuk layu. Setelah itu kita rutin menyiramnya selama 1 minggu agar tanaman kelapa cepat mengeluarkan tunas baru di bagian perakaran. Pupuk yang kita taburkan dan kita campur tadi akan merangsang tunas baru pada akar kelapa sehingga pertumbuhannya akan semakin cepat. Setelah kurang lebihnya 1 bulan, Anda bisa memberikan pupuk kocor berupa campuran dari kotoran ternak yang Anda cairkan, dan akan berlangsung kurang lebihnya 1 tahun untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Demikianlah yang dapat saya
sampaikan dalam tahap budidaya tanaman kelapa hibrida Pandanwangi. Semoga bermanfaat. Salam pecinta tanaman, salam sukses petani Indonesia.